some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Pada sesi praktis, yang menjadi salah satu sesi paling penting untuk menentukan siapa saja yang mampu langsung mengamankan tiket menuju Q2, Veda tampil sangat cepat dan berhasil menempatkan dirinya di posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 09,639 detik, hanya terpaut plus 0,071 detik dari pembalap tercepat. Selisih yang sangat tipis ini tentu menjadi modal yang luar biasa bagi Veda, karena menunjukkan bahwa kecepatannya di Silverstone benar-benar sudah berada di level persaingan papan atas. Veda tidak hanya sekadar masuk ke posisi 10 besar, tetapi mampu bertarung langsung di barisan terdepan dan mengakhiri praktis dengan posisi P3. Menariknya, hasil positif Veda ini ternyata berjalan beriringan dengan performa pembalap Indonesia lainnya, yaitu Mario Aji yang turun di kelas Moto2. Mario juga berhasil memberikan hasil yang cukup ciamik di Silverstone dengan menyelesaikan balapannya di posisi ke-8. Lebih menarik lagi, dua pembalap Indonesia dari dua kelas berbeda ini sama-sama memberikan sinyal positif di akhir pekan GP Inggris. Dan tentu saja hal tersebut membuat publik Indonesia semakin antusias menantikan kelanjutan perjuangan mereka. Apalagi jika mengingat kembali apa yang mereka lakukan sebelumnya ketika berada di Indonesia. Veda dan Mario memang sempat menjalani latihan bersama, dan Veda sendiri benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan kemampuan fisik, teknik, serta feeling di atas motor. Latihan dengan motor berkapasitas lebih besar bukan dilakukan tanpa alasan, karena Veda ingin membuat dirinya semakin siap menghadapi karakter motor dan sirkuit yang jauh lebih menurun. Hasilnya mulai terlihat di Silverstone, seakan-akan kerja keras tersebut memberikan jawaban bahwa tidak ada latihan yang benar-benar sia-sia. Namun ternyata cerita Veda di Silverstone tidak berhenti hanya pada catatan waktu praktis. Ada sebuah momen unik setelah para pembalap menyelesaikan balapan yang justru memperlihatkan sisi lain dari Veda Ega Pratama. Usai menyelesaikan sesi balapannya, Veda terlihat berkumpul dan berbaris bersama sejumlah pembalap Moto3 lainnya. Mereka terlihat berjajar di atas motor masing-masing, sementara beberapa rider lain juga terlihat berada di belakang barisan tersebut. Pemandangan ini cukup menarik karena biasanya para pembalap Moto3 kita lihat saling bertarung dengan sangat keras di lintasan. Mereka saling menempel, slipstream, melakukan overtake, bahkan terkadang harus mempertaruhkan posisi dalam satu tikungan. Tetapi begitu balapan selesai, suasananya justru berubah. Para rider tersebut berkumpul bersama dan menikmati momen setelah melewati pertarungan yang sangat melelahkan. Dalam barisan tersebut, terlihat banyak pembalap yang ikut berkumpul, meskipun ada satu nama yang tidak terlihat berada di sana, yaitu Hakim Danish. Namun yang kemudian menarik perhatian adalah bagaimana Veda terlihat seperti mengambil peran untuk memimpin aksi setelah semua rider berkumpul. Veda mulai menggeber motornya, dan para pembalap lain kemudian ikut melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, suara mesin Moto3 terdengar meraung secara bersamaan. Gas dibuka dalam-dalam, roda belakang mulai berputar, dan kepulan asap mulai keluar dari ban. Momen seperti ini dikenal sebagai burnout massal atau selebrasi revving, sebuah aksi yang menjadi salah satu bentuk perayaan unik para pembalap setelah menyelesaikan balapan. Mungkin bagi sebagian orang aksi tersebut terlihat seperti sekadar bermain-main dengan motor setelah balapan. Tetapi sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa momen seperti ini menjadi sesuatu yang menarik dalam dunia Moto3. Balapan Moto3 sendiri terkenal sebagai salah satu kelas paling kompetitif dan paling rapat di dunia balap motor. Jarak antara satu pembalap dengan pembalap lainnya bisa sangat tipis. Pertarungan bisa berlangsung hingga lap terakhir, dan para rider harus terus berkonsentrasi menghadapi tekanan sepanjang balapan. Karena itu, ketika akhirnya mereka melewati garis finish, adrenalin yang masih tersisa tentu sangat tinggi. Menggeber motor dan melakukan burnout bersama bisa menjadi salah satu cara bagi mereka untuk merayakan keberhasilan menyelesaikan balapan, sekaligus melepaskan tegangan setelah bertarung habis-habisan di lintasan. Selain itu, aksi tersebut juga menjadi hiburan tersendiri bagi para penonton. Bayangkan saja, sejumlah motor Moto3 berkumpul kemudian menggeber mesin secara bersamaan. Suara mesin yang melengking memenuhi area sirkuit, ditambah kepulan asap dari ban yang terbakar. Suasananya tentu langsung berubah menjadi seperti sebuah pesta kecil setelah balapan. Para penonton yang sebelumnya menyaksikan pertarungan sengit di lintasan, kini mendapatkan tontonan tambahan dari para pembalap yang merayakan balapan mereka dengan cara yang berbeda.
Ada satu alasan lain yang juga cukup masuk akal, yaitu soal ban. Ban yang digunakan para pembalap selama balapan sudah mengalami keausan setelah digunakan selama belasan lap. Ban tersebut sudah bekerja keras menghadapi pengereman, akselerasi, tikungan cepat serta pertarungan sepanjang balapan, dan tentunya tidak akan dipakai lagi untuk balapan berikutnya dalam kondisi tersebut. Jadi ketika sisa ban tersebut kemudian digunakan untuk melakukan burnout setelah balapan, tidak ada kerugian besar seperti jika mereka membakar ban yang masih baru dan belum digunakan. Tetapi terlepas dari semua alasan tersebut, ada satu hal yang justru jauh lebih menarik dari momen ini. Dari apa yang terlihat, Veda seperti menjadi salah satu sosok yang menggerakkan para pembalap untuk berkumpul dan melakukan aksi tersebut bersama-sama. Memang tidak bisa dipastikan apakah ini merupakan tradisi resmi atau hanya aksi spontan para rider setelah balapan. Tetapi momen tersebut tetap memperlihatkan adanya sisi kebersamaan di antara para pembalap Moto3. Mereka mungkin menjadi rival selama balapan, tetapi begitu bendera finish dikibarkan, mereka kembali menjadi sesama pembalap yang sama-sama memahami bagaimana rasanya mempertaruhkan segalanya di atas motor. Dan kalau diperhatikan, hal ini sebenarnya cukup menggambarkan karakter kompetisi Moto3. Di lintasan, tidak ada kata teman ketika posisi sedang diperebutkan. Semua orang ingin menjadi yang tercepat, semua ingin mendapatkan posisi terbaik. Namun begitu balapan selesai, persaingan tersebut bisa ditinggalkan sejenak dan mereka bisa kembali berkumpul, bercanda, dan menikmati momen bersama. Mungkin tanpa disadari, aksi seperti yang dilakukan Veda ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk membangun ikatan di antara para rider. Sebuah kebersamaan yang lahir bukan karena mereka berada di negara yang sama atau membela tim yang sama, tetapi karena mereka sama-sama merasakan tekanan dan kerasnya persaingan di kelas Moto3. P3 dipraktis dengan selisih hanya 71/1000 detik dari posisi teratas, tentu bukan hasil yang bisa dianggap biasa. Ini menjadi tanda bahwa Veda memiliki kecepatan yang sangat kuat untuk menghadapi persaingan berikutnya. Ditambah lagi, Veda kini tidak hanya berbicara soal kecepatannya di lintasan, tetapi juga mulai terlihat mampu membangun suasana positif bersama pembalap-pembalap lainnya. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the... Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia. Kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia.